Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Syam. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, dan anak-anak hebat SD Khazanah Ilmu? Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengisi buku jurnal Ramadan di SD Khazanah Ilmu. Jurnal Ramadan ini diharapkan bisa mewarnai peserta didik dalam melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Dalam pengisian buku jurnal ini, kami harapkan peran penting ayah dan bunda untuk senantiasa mendampingi seluruh peserta didik SD Khazanah Ilmu dalam setiap pengisian jurnal Ramadan. Mari kita simak bersama-sama Jurnal Ramadan SD Khazanah Ilmu. Di halaman pertama, peserta didik dianjurkan untuk mengetahui dalil atau dasar hukum diperintahkannya berpuasa. Seperti halnya di surat Al-Baqarah ayat 183, 184, dan 185. Bahwasannya perintah puasa merupakan sebuah perintah yang dulu pernah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan maksud agar kita sebagai umat Islam senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman berikutnya, seluruh peserta didik diwajibkan untuk mengisi data diri, nama lengkap, informasi kelas, tempat tanggal lahir, dan alamat. Di halaman selanjutnya, sebelum mengisi target Ramadan tahun ini, peserta didik dianjurkan untuk menulis evaluasi Ramadan tahun lalu. Setelah mengisi evaluasi Ramadan tahun lalu, peserta didik dianjurkan dan diwajibkan untuk menuliskan target Ramadan tahun ini. Di 10 hari pertama, peserta didik memiliki target untuk membaca Al-Quran 10 juz, telah bersedekah kepada 10 orang. Kemudian di 10 hari kedua, peserta didik bisa membaca juz 11 sampai juz 20. Kemudian di 10 hari ketiga, peserta didik mampu membaca juz 21 hingga juz 30. Di halaman berikutnya, peserta didik dianjurkan untuk mengisi pohon perbuatan baik, yakni dengan cara menulis perbuatan-perbuatan baik yang ingin peserta didik amalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Peserta didik bisa menuliskan pada lingkaran yang terdapat di pohon perbuatan baik yang telah disediakan. Contoh, sholat tepat waktu, bersedekah ke banyak orang, membangunkan saudara untuk sahur, dan lain sebagainya. Pada halaman ini, peserta didik dianjurkan untuk menulis perbuatan yang mungkin akan dilakukan, namun peserta didik harus berusaha untuk menghindarinya. Contoh, tidur setelah sahur, puasa setengah hari, dan lain sebagainya. Pada halaman selanjutnya, terdapat informasi keilmuan tentang apa itu hilal. Setelah itu, peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan aktivitas 1. Pada halaman selanjutnya, terdapat kisah waktu puasa. Seluruh peserta didik diwajibkan untuk membaca dari awal hingga akhir. Dan kemudian peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan aktivitas 2. Untuk mengerjakan aktivitas 2,
Peserta didik bisa mengacu pada halaman sebelumnya. Pada halaman selanjutnya telah tersaji bacaan informatif yang senantiasa memberikan informasi penting terkait bulan suci Ramadan. Terdapat bacaan benang putih dan benang hitam, fajar kadzib dan fajar shodiq, dan kemudian bacaan kapan kita berbuka. Dari bacaan-bacaan yang telah disajikan, kami mengharap betul peserta didik bisa memiliki informasi dan ilmu yang banyak. Pada halaman selanjutnya terdapat doa berbuka puasa. Seluruh peserta didik diwajibkan untuk menebali bacaan doa tersebut dan menghafalkannya. Pada halaman berikutnya, peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan aktivitas 3. Pada halaman selanjutnya terdapat bacaan tentang sahur dan perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Pada halaman selanjutnya, seluruh peserta didik diwajibkan untuk melaksanakan aktivitas 4. Pada aktivitas 4, peserta didik diperintah untuk memberikan tanda centang untuk kata-kata yang boleh diucapkan dan tanda silang untuk kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Pada halaman selanjutnya terdapat bacaan hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Pada halaman selanjutnya terdapat aktivitas 5. Peserta didik diperintah untuk mencari kata yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Pada halaman selanjutnya terdapat bacaan-bacaan yang wajib dibaca oleh seluruh peserta didik. Terdapat bacaan orang yang boleh tidak puasa, memberi makan orang yang puasa, kisah sholat tarawih, dan bacaan Lailatul Qadar. Pada halaman selanjutnya aktivitas 6. Pada halaman ini, seluruh peserta didik dianjurkan untuk mencari 5 perbedaan dari gambar yang telah disediakan. Lingkarilah perbedaan di gambar sebelah kanan. Tiba saatnya pada halaman jurnal Ramadan. Untuk teknis pengisian jurnal Ramadan, seluruh peserta didik diwajibkan untuk mengarsir kolom yang telah disediakan. Untuk pengisian tabel sholat, khusus peserta didik kelas 1 dan 2 untuk sholat duha berhukum sunnah. Dan untuk peserta didik kelas 3 sampai kelas 6, sholat duha berhukum wajib sebagai pembiasaan ibadah peserta didik. Pada halaman jurnal Ramadan, seluruhnya harus terisi penuh. Seperti halnya tabel sholat, puasa, zikir dan doa, sedekah, tadarus, dan murojaah. Jurnal Ramadan merupakan salah satu dari halaman utama yang akan dicek oleh wali kelas masing-masing. Jika terindikasi tidak penuh, maka peserta didik tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat anak sholih sholihah. Untuk tadarus, bagi peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran, diperbolehkan untuk membaca tilawati sesuai dengan jilidnya masing-masing. Dan untuk murojaah merupakan menambah atau mengulang hafalan yang telah dipraktekkan dan telah ditentukan di tiap kelas masing-masing. Pada halaman ini, seluruh peserta didik dianjurkan untuk menghitung jumlah hati yang telah diarsir, kemudian diaplikasikan kepada diagram yang telah disediakan. Setelah mengisi diagram tersebut, pada tabel bawah sendiri, seluruh peserta didik diwajibkan untuk menulis harapan di Ramadan tahun berikutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat laporan kegiatan Ramadanku. Peserta didik diwajibkan untuk mencetak foto
sesuai dengan ukuran dan perintah yang telah disediakan. Dan perlu diingat, seluruh peserta didik diwajibkan untuk melengkapi foto-foto tersebut sebelum mengumpulkan buku jurnal Ramadan. Pada halaman selanjutnya, seluruh peserta didik diwajibkan untuk membaca ikrar Ramadan dengan didampingi oleh ayah dan bunda. Setelah membaca, peserta didik membubuhkan nama serta memberikan tanda tangan. Pada halaman selanjutnya, ayah dan bunda diperkenankan untuk menuliskan pesan dan kesan tentang buku jurnal Ramadan tahun ini. Setelah menuliskan pesan dan kesan, ayah atau bunda diperkenankan untuk menandatangani pada kolom yang telah disediakan. Iya, itulah pedoman atau cara mengisi buku jurnal Ramadan SD Khazanah Ilmu. Informasi penting, apabila buku jurnal Ramadan SD Khazanah Ilmu terisi dengan penuh dan telah melalui tahap pengecekan oleh wali kelas masing-masing, maka seluruh peserta didik yang berhasil mengisi buku jurnal dengan penuh maka berhak mendapatkan sertifikat anak solih dan solihah. Namun dengan catatan, mengisinya harus dengan hati yang bersih dan senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Mari kita isi kegiatan Ramadan pada tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan harapan, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik, lebih baik, dan semakin baik. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.